Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Gurgembel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-85. Sekarang kita punya kajian tentang sesuatu yang sedang booming di dunia saat ini. Kekhawatiran masyarakat atas virus corona. Kekhawatiran masyarakat atas corona saat ini itu betapa besar sampai-sampai banyak spekulasi di YouTube, di IG, di media sosial banyak tersebar tentang bagaimana virus corona terjangkit, bagaimana mengatasinya dan seterusnya. Beberapa di antaranya sampai menghubung-hubungkannya dengan teori konspirasi. Ada yang menyebut bahwa ini adalah senjata biologis yang bocor, ada yang mengungkapkan ini adalah bagian dari skenario Amerika Serikat untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi Cina, ada yang mengatakan bahwa ini adalah gara-gara pola makan yang salah dari orang-orang Cina yang segala dimakan, yang dimakan dengan cara yang mentah dan seterusnya. Tetapi masalah-masalah ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa manusia saat ini sedang demam pada hiperrealitas. Mereka tidak menyadari tentang realitas yang sesungguhnya karena mereka sadar tentang realitas itu bukan berdasarkan pada indrawi mereka, tetapi berdasarkan media-media yang memiliki kepentingan tetapi mereka jadikan sebagai referensi untuk berpikir, untuk mengetahui, untuk menyadari. Maksudnya begini Bara ya, di dunia saat ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada corona dan itu ada di depan mata kita, itu membunuh lebih banyak manusia, itu merusak lingkungan lebih fatal lagi, dan itu ada tepat di depan kita, merusak ekonomi kita, merusak lingkungan kita, merusak kemanusiaan kita, tetapi kita abaikan, karena kita tidak paham bahwa sesuatu itu sangat berbahaya untuk hampir setiap jenis manusia di dunia. Apa itu? Yuk kita bahas. Apa yang sedang kita bicarakan bukan terkait dengan penyakit, tetapi tentang kesadaran kita atas lingkungan. Apa itu? Makanan sisa. Makanan sisa secara statistik membunuh lebih banyak manusia, merugikan triliunan lebih besar daripada virus corona, dan memiliki efek antar generasi yang jauh lebih menakutkan. Makanan sisa yang kita lihat selama ini, yang setiap hari kita buang, itu menyebabkan 1,5 juta bayi di seluruh dunia meninggal. Dan kita tidak sadari, bayangkan dengan corona yang maaf, tanpa mengurangi rasa simpati kita kepada korbannya, hanya membunuh 80 orang di seluruh dunia, tetapi kita panik luar biasa. Media-media memberitakannya, iklan-iklan masukin tayangan di situ. Tetapi yang kita lakukan selama ini, pembunuhan terhadap bayi, pembunuhan terhadap orang dewasa, yang jumlahnya jutaan orang, hanya gara-gara makanan sisa, kita abaikan. Lalu apa masalahnya dengan makanan sisa? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, ini adalah masalah kemanusiaan. Lihat, Indonesia saja per orang per tahun menghasilkan sampah makanan, sisa makanan, itu 300 kilogram per orang per tahun. Itu berarti kalau diakumulasikan dalam waktu 1 tahun, itu menghasilkan 500 kali lipat lebih berat daripada Monas. 7.500 ton per hari sampah makanan kita buang. Itu di satu sisi. Indonesia kan bukan negara yang maju, bukan negara yang hebat. Saudara-saudara kita di pulau yang lain atau bahkan tetangga kita, itu banyak yang masih kelaparan. Orang Indonesia itu yang kelaparannya sangat banyak. Bahkan bayi dan balita yang ada di Indonesia sekarang, 30% diantaranya dinyatakan stunting atau kurang gizi. Karena kurang makanan, karena kurang gizi. Itu soal di Indonesia dan itu soal makanan saja. Coba kita lihat, makanan yang kita buang paling banyak di hotel dan di catering, paling banyak. Itu bisa menghidupi orang-orang yang lain. Dalam hal ekonomi, kita mengimpor 27 triliun sampah makanan untuk diolah di Indonesia, untuk pakan ternak, untuk apa gitu. Tapi kita membuang lebih banyak lagi. Dan buangan itu yang setiap hari kita hasilkan itu, pemerintah harus mengeluarkan dana 2 triliun per tahun untuk menyelesaikannya. Jadi kita merugikan negara 27 triliun untuk mengambil sampah dari luar, kemudian kita buang 2 triliun rupiah, jadi totalnya kerugiannya secara ekonomi saja, di Indonesia saja, 29 triliun per tahun. 29 triliun itu bisa untuk memberi makanan berapa banyak orang. Tetapi kita buang itu, beneran buang. Sekarang kita nganggap bahwa Indonesia itu negaranya miskin, sekarang Indonesia itu negaranya katanya lagi merangkak, politik Indonesia jelek, pertumbuhan ekonomi jelek, dan seterusnya. Tetapi 27 triliun kita buang percuma hanya gara-gara makanan.
Itu soal ekonomi, itu soal kemanusiaan. Bagaimana soal lingkungan hidup? Soal lingkungan hidup juga parah. Setiap makanan sisa yang kita buang itu menghasilkan gas efek rumah kaca yang jauh lebih besar daripada karbon dioksida. 27 kali lipat lebih besar daripada karbon dioksida. Jadi, kerusakan lingkungan yang ada di dunia ini, pemanasan global itu dampak ekonominya luar biasa, dampak kemanusiaannya luar biasa, korban jiwanya juga luar biasa. Dan itu dihasilkan diantaranya adalah dari efek rumah kaca. Kita berpikir soal penggunaan sampah plastik yang membunuh hewan-hewan di samudra, yang membunuh hewan-hewan di daratan, tetapi yang membunuh manusia itu terjadi di sampah makanan kita. Sampah makanan kita itu sekitar 50-54% dari sampah yang kita produksi setiap hari. Sampah makanan. Jadi betapa mengerikan. Kenapa dengan mekanisme tertentu kita tidak gunakan itu saja untuk menyumbang fakir miskin? Karena tertutup itu, bayangin sepertiga sampai setengah dari makanan yang kita konsumsi setiap hari itu dibuang. Kenapa itu tidak digunakan untuk memberikan fakir miskin gitu? Kan kita selama ini kalau jajan, apalagi nih orang-orang kaya, makan makanan tuh yang kelewat mahal, harus di restoran tertentu dengan kualitas tertentu dan lain sebagainya. Katanya untuk menjaga kesehatan, itu memperburuk kesehatan. Karena dengan makan seperti itu, berarti kita mengubah lingkungan kita menjadi jauh lebih buruk. Itu dampak jangka panjangnya, dan itu dampaknya bukan hanya dampak generasi, tetapi antar generasi. Kalau banyak orang di Indonesia yang mati kelaparan, itu memang ada, silakan lihat di datanya di BPS. Kemudian banyak anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi, bahkan sepertiga dari anak-anak kita kekurangan gizi, kekurangan pangan. Kemudian kita membuang makanan mewah kita keluar, itu sisi kemanusiaan, sisi lingkungan, dan sisi ekonomi di saat yang bersamaan langsung kena semuanya. Itu di Indonesia. Kita lihat di seluruh dunia. Indonesia sekarang adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Di bawah, apa coba? Saudi Arabia. Saudi Arabia menghasilkan makanan sampah itu 400 kg lebih per tahun per orang. Katanya negara Islam. Dan di sisi lain, di sebelahnya, di tetangganya dekat sekali, Yaman sekarang sedang menghadapi krisis makanan yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, mana yang lebih fatal daripada virus corona? Virus sampah makanan kita saja di seluruh dunia. 1,3 miliar ton per tahun. Dan itu menurut FAO bisa memberi makan 800 juta orang di seluruh dunia. Berapa orang kelaparan di seluruh dunia sekarang? 795 juta orang kelaparan di seluruh dunia. Jadi, kalau dengan mekanisme tertentu yang kita sadari, mungkin kita bisa alihkan makanan sisa itu, atau bisa kita alihkan makanan yang semestinya diberikan itu, memang diberikan, bukan dijadikan sampah. Tetapi kita tidak memiliki mekanisme untuk memindahkannya, kita tidak memiliki alat transportasinya, tetapi kita tidak memiliki alat apapunnya, karena kita tidak menyadarinya. Kita kaget dengan corona, virus MERS, kita kaget dengan penyakit sapi gila dan sebagainya, yang membunuh tidak lebih dari 1.000 orang sepanjang sejarahnya. Tetapi kita mengabaikan makanan yang setiap hari kita makan. Dan dampaknya apa? Di seluruh dunia ada 3,1 juta bayi yang meninggal. Setengah dari jumlah itu mati karena kelaparan. Kelaparan itu disebabkan karena kita terlalu banyak makan dan kita mengabaikan mereka semua. 1, juta bayi saja. Kalau kita lihat di Yaman ada 18 juta orang yang kelaparan. 11 juta diantaranya benar-benar tidak bisa makan tanpa bantuan. 11 juta. Nah, coba bayangkan, bandingkan dengan virus corona. Sekali lagi maaf, kita terbuka, kita tidak menutup simpati kita terhadap korbannya, tetapi korban virus corona itu nggak sampai 100 orang, dan orang yang terjangkit itu cuma ribuan, maaf ya, maaf sekali. Sedangkan makanan kita, sampah makanan kita menghasilkan ratusan juta orang kelaparan, beberapa juta diantaranya meninggal. Beberapa juta, bandingkan dengan 80 orang. Mana yang membuat kita khawatir semestinya? Tetapi karena kita dalam tanda kutip maaf, kita hiperrealitas, kita terbagi pengetahuan kita itu bergantung sekali dengan media massa. Dan kita begitu egois. Karena virus corona itu mungkin menjangkiti jiwa kita, maka kita takut. Tetapi kita menghamburkan makanan kita yang menyebabkan ribuan orang, jutaan orang di luar sana kelaparan, kita abai. Kalau ngomongin soal masalah agama, itu dosanya, baraya mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, saya jamin dalam hal ini baraya berdosa.
Baraya makan makanan haram dalam konteks ini. Ya, sekali lagi ini juga kritik kita bersama, termasuk untuk saya sendiri. Jadi, mari kita budayakan makanan yang efektif, yang efisien, yang tidak menghambur-hamburkan, yang setiap suapan dari piring kita, itu kita pikirkan bahwa ada di luar sana orang-orang yang kelaparan. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa, misalkan kepada Garda Makanan, kepada Hunger Bank, yang telah mengupayakan bagaimana caranya untuk menabung makanan-makanan itu untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi perjuangan masih panjang. Ini bukan untuk menyalahkan satu sama lain, itu bukan untuk menyalahkan di antara kita, tetapi ini adalah himbauan, mari kita berjuang sama-sama untuk mencegah kelaparan saudara-saudara kita. Setidaknya kalau kita tidak melakukannya ke sana, setidaknya kita melakukan untuk diri kita sendiri dengan menghemat makanan, dengan tidak membuang makanan. Kalau kita pun memang harus membuang makanan, mari kita membuang makanan untuk diolah menjadi yang lebih baik, misalkan untuk pupuk dan sebagainya. Agar masalah kemanusiaan kita, agar masalah dosa di akhirat kita tidak terlalu berat. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.